Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan mempelajari teknik penulisan karya ilmiah dengan kode mata kuliah IDIK 4013. Teman-teman mahasiswa UT, hari ini kita akan membahas modul 3 berkaitan dengan kajian pustaka dan referensi. Tujuan umum dari tutorial ini adalah Anda diharapkan dapat membuat kajian pustaka dengan teknik referensi dan penyusunan daftar pustaka yang benar. Tujuan khususnya, pertama menjelaskan tujuan perlunya melakukan kajian pustaka. Yang kedua, menjelaskan cara mencari sumber pustaka menggunakan kartu katalog dan buku referensi. Dan yang ketiga, menjelaskan cara penelusuran sumber pustaka di internet. Yang keempat, merujuk sumber pustaka. Yang kelima, membuat daftar pustaka. Dan yang keenam, menggunakan aplikasi pengatur referensi untuk merujuk sumber pustaka. Ingat teman-teman, bahwasanya video ini bukan sumber utama ya. Teman-teman dapat mempelajari sumber lainnya seperti buku modul atau buku sumber belajar lainnya. Kajian pustaka atau literature review merupakan uraian tentang teori-teori temuan dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian saat menyusun kerangka pemikiran yang jelas dan perumusan masalah yang diteliti. Jadi, kajian pustaka atau literature review itu sendiri merupakan penulisan ilmiah teori dan konsep yang disusun untuk mengkonstruksi pengetahuan yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan hipotesis penelitian. Selanjutnya mungkin teman-teman berpikir, untuk apa kajian pustaka perlu disusun? Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antar penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan juga hubungannya dengan penelitian saat ini. Kemudian, selain itu, mengetahui kontradiksi maupun atau gap antar penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing penelitian yang tentunya nanti kita dapat gunakan untuk membuat solusi dari permasalahan yang kita bahas dalam karya tulis kita. Nah, dengan kita mempelajari berbagai sumber pustaka penelitian yang relevan sebelumnya, kita akan bisa mengidentifikasi cara baru yang berkaitan dengan pilihan yang kita buat dalam menyusun gambaran umum karya tulis, sehingga memberikan kita sebuah gambaran bagaimana langkah selanjutnya dalam menyusun karya tulis yang kita buat. Penyusunan kajian pustaka juga bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian kita dengan penelitian relevan sebelumnya. Teman-teman mahasiswa UT, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi publikasi ilmiah yang relevan dengan karya yang kita buat. Yang pertama, teman-teman bisa lihat judul dari artikel jurnal yang sudah terpublikasi. Kemudian, baca judulnya, apakah judul tersebut relevan dengan variabel-variabel penelitian pada karya tulis ilmiah yang akan kita susun. Misalnya, kita ingin menyusun karya ilmiah tentang hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa SD. Kemudian kita menemukan dua artikel jurnal sebagai berikut. Dari kedua artikel tersebut, tentunya kita akan memilih artikel yang kedua, karena di sana variabel-variabel yang muncul itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ada variabel motivasi belajar dan juga hasil belajar. Selain itu, di sana juga mencari hubungan antara kedua variabel tersebut, di mana dicari kontribusi antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau sudah kita memilih judul artikel, kemudian kita menuju ke abstrak. Di abstrak kita bisa menemukan 3 hal biasanya. Yang pertama, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Dari abstrak ini kita dapat memperoleh gambaran umum yang menyeluruh berkaitan dengan karya ilmiah yang kita baca. Kalau abstrak sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka kita lanjut melihat ke kesimpulan. Di bagian kesimpulan, hasil penelitian biasanya muncul selain juga saran dan implikasi dari penelitian itu, atau kadang keterbatasan juga dimunculkan dalam kesimpulan. Jadi hal tersebut bisa jadikan dasar untuk mempertimbangkan karya ilmiah yang kita buat. Setelah itu, kita bisa membaca bagian pendahuluan, karena pada bagian pendahuluan biasanya ditunjukkan tentang gambaran umum dari penelitian. Selain itu, ada gap antara desain dan dasaulan atau antara teori dengan kenyataan yang ada, serta perbandingan dengan penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Di sana juga biasanya penulis menunjukkan solusi yang diajukan dalam karya ilmiah tersebut. Setelah itu, kita melihat pada bagian-bagian penting dari artikel jurnal. Misalnya bagian gambar, tabel, dan ekspresi matematika jika ada. Nah, contohnya pada artikel ini ada 2 tabel. Yang pertama adalah tabel statistik deskriptif, yang kedua adalah tabel statistik inferensial. Pada tabel statistik deskriptif kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana karakteristik data yang diperoleh
dalam penelitian tersebut. Sedangkan pada uji inferensial, jadi hasil uji inferensial itu kita dapat melihat hasil dari pengujian hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar yang mendasari simpulan atau generalisasi yang dilakukan oleh penulis. Terakhir, kita dapat melihat bibliografi atau data pustaka atau data referensi yang ada pada artikel tersebut, di mana dengan melihat bibliografi kita dapat mengejar jadi artikel, buku, atau sumber-sumber lain yang benar-benar relevan atau kita butuhkan untuk kita cari detail dan lengkapnya. Mahasiswa UT, pada saat Anda mencari sumber pustaka, mungkin Anda akan memperoleh banyak sekali jenis sumber pustaka. Nah, dalam penulisan karya ilmiah tentunya kita harus tahu jenis sumber pustaka yang kita bisa gunakan dukung penyusunan karya ilmiah kita. Pertama, pada perpustakaan yang dapat membantu Anda dalam mencari sumber pustaka antara lain adalah kartu katalog perpustakaan. Pada kartu katalog, Anda dapat melihat judul, pengarang, jejakan, nomor ISBN, edisi, kolasi, dan juga nomor panggil yang tentunya memudahkan Anda dalam mencari buku ataupun artikel jurnal yang dibutuhkan di perpustakaan tersebut. Yang kedua, sumber yang dapat Anda peroleh pada perpustakaan adalah buku referensi. Buku referensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku referensi yang memberikan informasi langsung kepada pembaca dan yang kedua, buku referensi yang memberikan petunjuk kepada pembaca. Contoh buku referensi yang memberikan informasi langsung kepada pembaca seperti kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, buku atlas, biografi, dan buku lainnya seperti buku laporan data statistik. Sedangkan yang memberikan petunjuk pada pembaca itu contohnya buku bibliografi, buku indeks, dan buku abstrak. Kita akan bahas tentang sumber bacaan yang baik digunakan atau dirujuk dalam karya tulis ilmiah, antara lain buku teks, jurnal ilmiah, jurnal review, abstrak jurnal, yearbook, buletin ilmiah, dan annual review. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga dapat mencari sumber bacaan lain seperti off-print, reprint, recent advance, bibliografi, handbook, dan manual. Teman-teman mahasiswa UT, pada saat ini di zaman revolusi industri 4.0, kita sangat mudah memperoleh berbagai sumber pustaka, khususnya melalui internet dengan basis data yang begitu besar. Nah, dalam menelusuri pustaka di internet, bagaimana cara mendapatkan sumber pustaka dengan lebih efektif dan efisien? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kata kunci, misalnya saya contohkan di mesin pencarian Google itu menggunakan kata kunci keterampilan berpikir kritis siswa SD, jurnal. Maksud saya ingin mencari artikel jurnal yang memiliki judul keterampilan berpikir kritis khususnya pada siswa SD, sehingga saya menggunakan kata kunci tersebut. Kemudian yang kedua, jika data yang diperoleh masih terlalu banyak, dapat menggunakan tanda petik, misalnya pada keterampilan berpikir kritis, sehingga hasil pencarian nanti akan mengutamakan pada kata kunci yang ada keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya dapat dipersempit lagi dengan menentukan jenis filenya dengan mengisi .pdf atau .doc atau .ppt di belakang kata kunci yang sudah kita tentukan sebelumnya. Teman-teman mahasiswa ingin memperoleh jenis-jenis karya tulis ilmiah yang khusus untuk dibaca, dapat dengan menggunakan website khusus, misalnya menggunakan Google Scholar, kemudian website Morarep milik Kemenak, kemudian website DOAJ, atau website-website tersendiri yang lain seperti Science Direct. Untuk beberapa website khusus ini, kata kunci harus menggunakan bahasa Inggris, misalnya pada DOAJ dan Science Direct, karena artikel jurnal maupun buku yang ada di dalamnya itu bersumber dari berbagai negara atau bersifat internasional. Teman-teman mahasiswa UT, setelah kita memperoleh sumber pustaka, kita akan berpikir bagaimana cara membuat citasi atau kutipan dan daftar pustaka yang baik dan benar. Nah, cara membuat rujukan, kutipan, atau daftar pustaka pada karya ilmiah itu ada beberapa gaya referensi yang sering digunakan, antara lain APA Referencing Style, IEE Referencing Style, MLA Referencing Style, HAPAD Referencing Style, Chicago, Turabian, ISO 690, dan GOS. Gaya referensi yang banyak digunakan dalam tulisan karya ilmiah antara lain APA Referencing Style, IEE, MLA, dan HAPAD Referencing Style. Jenis referencing style ini tidak akan kami jelaskan secara detail pada video ini karena mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Silakan teman-teman mahasiswa mempelajari secara mandiri gaya perujukan atau referencing style, misalnya apa referencing style. Kita tidak bisa memaksakan menggunakan satu referencing style, tapi harus menyesuaikan dengan pedoman, penulisan, atau gaya selingkung target karya ilmiah kita akan dipublikasikan.
referensi atau pembuatan daftar pustaka itu ada 4. Antara lain yang pertama adalah author atau penulis, kemudian date atau tanggal, tapi yang biasa kita temukan pada publikasi ilmiah itu biasanya tahun, kemudian title atau judul, dan source atau sumber dari publikasi ilmiah itu sendiri. Misalnya dicontohkan di sini pada artikel jurnal dengan apa referencing style, Husin dan Darsono di sana adalah author atau penulisnya. 2018 itu adalah date-nya, dimana sana dimunculkan adalah tahun, kemudian judulnya integrasi kearifan lokal rumah Umek Bubu dalam bahan ajar materi suhu dan kalor untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SMA. Nah, untuk source atau sumbernya itu Physics Communication, itu adalah nama jurnal, volume 2, kemudian isu 1, halaman 26 sampai 35. Di sana juga dicantumkan doi. Jadi doi ini berfungsi untuk penelusuran lebih lanjut jika teman-teman mahasiswa ingin mencari sumber aslinya. Tinggal diklik doi-nya maka akan muncul sumber asli dari artikel jurnal tersebut. Kemudian artikel proceeding dicontohkan di sana, Indrawan, Suwardike dan kawan-kawan itu adalah author atau penulisnya. 2022 itu adalah date yang dimunculkan di sana tahun juga. Kemudian judulnya The Difficulties of Online Learning in the COVID-19 Pandemic Review from Students Perception to Bali and Flores. Dan ditunjukkan nama buku proceedingnya yaitu Exploring New Horizon and Challenge for Social Studies in a New Normal pada halaman 168 yang terbitkan di London oleh Routledge dengan doi telah dicantumkan. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah buku. Di sini autornya adalah Mulyati Ningsih, kemudian tahunnya 2013 dengan judul Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, kemudian source-nya atau sumbernya itu diterbitkan di Bandung dengan penerbit Alpha Beta. Oke, demikian contoh dari komponen referensi pada apa referencing style. Pada zaman modern ini, proses citasi, pengutipan, perujukan, dan pembuatan daftar pustaka semuanya tidak harus dipelajari, dibaca secara detail, kemudian dihafalkan bagaimana cara mengutip buku, artikel jurnal, proceeding, dan sumber pustaka lainnya, tapi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan. Misalnya pada Microsoft Word itu ada menu reference. Dalam menu tersebut ada kolom submenu citation and bibliography yang bisa digunakan secara langsung untuk membuat rujukan dan daftar pustaka. Proses pengutipan dapat dilakukan dengan langsung memasukkan sesuai dengan jenis sumbernya. Selain itu, dapat juga dirujuk sumber pustaka dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Namun aplikasi ini harus diinstal terlebih dahulu, di-add-in ke dalam Microsoft Word untuk membuat pengutipan dan daftar pustakanya. Yang ketiga bisa juga menggunakan Zotero. Zotero ini mirip dengan Mendeley, jadi diinstal terlebih dahulu aplikasinya, kemudian di-add-in ke dalam Microsoft Word. Tutorial penggunaan satu atau beberapa aplikasi ini untuk perujukan dan pembuatan daftar pustaka akan diberikan tutorial secara khusus. Teman-teman mahasiswa UT, demikian kajian pustaka dan reference pada modul 3 kita bahas sekilas. Selanjutnya, yang teman-teman telah peroleh terkait referensi, pencarian referensi, pengutipan, dan pembuatan daftar pustaka, silahkan cari sebuah tema tulisan yang akan teman-teman susun menjadi karya tulis ilmiah, kemudian buat kajian pustakanya, lakukan pengutipan dan buat daftar pustaka yang benar. Dan kegiatan di kelas atau in class, silahkan teman-teman mahasiswa bisa mempresentasikan hasil dari kajian pustaka yang teman-teman telah buat. Kemudian mendiskusikan apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam proses citasi, pengutipan, penyusunan daftar pustakanya, atau meninjau relevansi dengan judul atau tema yang teman-teman telah buat. Selanjutnya, pada kegiatan post class atau setelah kelas berlangsung, silakan teman-teman mahasiswa mengunggah hasil kerjanya pada lms.ut.ac.id atau pada kolom yang telah disediakan oleh tutor. Oke, semoga bermanfaat teman-teman mahasiswa UT. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video whiteboard animation selanjutnya.